I am Sukarno, you call me Bung Karno. I won't make this nation free. Having independence because it's all matters. Please help me to make it come true. Hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita. Kusno Sosrodihardjo. Tahukah kalian siapa beliau? Baiklah, aku beri petunjuk. Beliau adalah salah satu pendiri negara kita dan kutipan terkenalnya, jas merah. Jangan sesekali kalian melupakan sejarah. Karena saya yakin kalian semua pasti sudah mengetahui siapa yang saya ceritakan. Ya, beliau adalah Sukarno. Masa kecilnya dekat dengan kita. Cerita ini bermula dari perjuangan kisah cinta seorang guru dan putri bangsawan yang tidak berjalan mudah karena rintangan tembok besar perbedaan etnis dan agama. Raden Sukeni Sosrodihardjo, seorang guru asal Tulungagung, lulusan sekolah guru di Probolinggo yang mendapat tugas mengajar di Bali. Sebagai pendatang yang berbeda etnis, Sukeni cepat berbaur dan akrab dengan penduduk setempat. Sukeni suka berkeliling dan mengenal lebih dekat kehidupan murid dan kehidupan masyarakat. Sehingga masyarakat menjuluki Sukeni sebagai I Guru atau Raden Guru. Putri bangsawan Bali Ida Ayu Nyoman Rai yang dijumpainya pertama kali saat upacara besar piodalan. Nyoman Rai adalah wanita yang mahir menulis, mekidung, terampil menari, menenun, dan menyiapkan sesaji upacara sembahyang. Peraturan dan adat setempat pada masa itu membuat kisah cinta keduanya tidak berjalan dengan mudah. Tidak mudah bagi gadis Bali menikah dengan laki yang bukan agama dan kasta yang sama. Tetapi sosok Sukeni yang dikenal akrab oleh masyarakat membuat beberapa keluarga Nyai Roman membuat bersimpati. Nyala cinta keduanya melampaui perbedaan agama dan budaya serta bertahan hingga akhir hayat. Mereka berdua tinggal di rumah kontrakan sederhana dekat Balai Banjar Agung. Anak pertama pasangan Sukeni dan Nyoman Rai adalah perempuan dan diberi nama Sukarmini. Tidak lama, Sukeni menerima surat penugasan dari kolonial Belanda untuk mengajar di Surabaya. Di saat Sukeni pindah ke Surabaya, sedang terjadi proses transformasi dari budaya pra-industri menjadi kota industri di Surabaya. Di masa itu, Surabaya bukan hanya salah satu pusat strategis kolonial Belanda berada, melainkan juga sebagai pusat pelayanan finansial dan komersial. Sukarno dilahirkan di pagi hari dengan nama lahir Kusno Sosrodihardjo. Jelang hari kelahiran Sukarno, terjadilah musibah letusan gunung Kelut yang terletak di Kediri. Tepatnya pada tanggal 22 hingga 23 Mei 1901. Dalam kepercayaan Jawa, terdapat beberapa pandangan yang menganggap momen kelahiran yang diiringi atau dekat dengan momen letusan gunung bertanda lahirnya tokoh penting. Sukarno
lahir pada 6 Juni 1901 pukul 5:30. Proses kelahiran Soekarno terjadi di dalam rumah dengan segala keterbatasan ekonomi dan kesederhanaan. Sukeni saat itu digambarkan bahkan tidak mampu memanggil dukun bayi. Soekarno lahir dengan bantuan seorang kakek tua yang merupakan tetangga rumahnya. Kusno harus pindah dari satu tempat ke tempat lainnya mengikuti ayahnya yang seorang guru. Kusno kerap jatuh sakit hingga orang tuanya memutuskan Kusno dirawat oleh sang kakek, Raden Harjodikromo, yang tinggal di Tulungagung. Di kota itulah dengan segala tujuan agar Soekarno tidak mudah sakit, pihak keluarga mengganti nama Kusno menjadi Soekarno. Soekarno kembali ke Surabaya pada tahun 1916 untuk bersekolah di Hogere Burger School. Di Surabaya, Soekarno tinggal bersama host Cokroaminoto hingga lulus HBS pada tahun 1921. Aku dilahirkan pada jam 5:16. Pada waktu itu, langit timur sudah mulai merah. Matahari hendak terbit pada waktu itu. Projot, Soekarno dilahirkan di muka bumi ini. Ibu menyebutkan aku anak Fajar. Karena engkau anak Fajar, jalankanlah kewajibanmu. Bantulah bangsamu nanti menjadi satu bangsa yang benar-benar membawa sinar matahari di tanah air sendiri dan di dunia ini. Sekian dari saya, Hairina Habibah Putri dari SMPN 14 Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.